Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Paus sepanjang 2 meter terdampar di pesisir pantai Pandeglang. Gagal lolos 32 besar Piala Dunia, Timnas U17 kembali ke tanah air. Ditinggal tahlilan di rumah tetangga, rumah warga di Kecamatan Petir terbakar. Warga yang tinggal di pesisir pantai Karoeng, tepatnya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, geger setelah ditemukannya bangkai paus di pantai. Warga yang penasaran beramai-ramai datang ke lokasi untuk melihat bangkai paus yang terdampar tersebut. Sejumlah warga dan tim gabungan dari Polair, Polres Pandeglang, serta unsur TNI langsung berusaha mengevakuasi bangkai paus tersebut. Mamalia laut yang terdampar ini memiliki panjang sekitar 2 meter dengan bobot sekitar 400 kg. Belum diketahui penyebab matinya satwa langka tersebut. Masyarakat pada tadi pagi sekira jam 7 waktu Indonesia Barat telah menemukan jenis ikan yang terdampar di pesisir pantai Pila Merah, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Laporan kami unsur yang ada dari Satpol Air Polres Pandeglang, dari Polres dan dengan teman-teman Polsek mendatangi TKP. Nah, setelah di TKP kita memang menemukan ada jenis ikan yang terdampar. Nah, untuk itu kami koordinasi dengan PSPL Serang yang kebetulan berkantor di Caringin, Kecamatan Labuan. Kami koordinasi dengan pihak terkait untuk melaporkan penemuan ikan tersebut. Menurut petugas dari Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau LPSPL Serang, paus yang terdampar berjenis spermacardio. Untuk mencari penyebab matinya paus, pihak LPSP akan membawa bangkai untuk dilakukan pemeriksaan. Sekitar jam setengah 10 pagi, kita mendapatkan laporan dari Polairut mengenai adanya keterdamparan mamalia laut di pantai ini. Kami sebagai tim respon cepat langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan identifikasi jenis apa yang terdampar, kemudian melakukan pengukuran secara morfometrinya. Kita identifikasi jenis yang terdampar tadi adalah paus spermacardio dengan panjang sekitar 2 meter dengan berat sekitar 4 kuin. Dalam kondisi mati tenggelam atau biasa kita sebut kode 2. Langkah selanjutnya akan kami bawa ke kantor kami untuk dikubur di sana. Kebetulan kita ada kompleks untuk memakamkan mamalia laut yang terdampar atau biota laut yang terdampar di sekitar kami. Diduga kondisi gelombang yang tinggi menjadi salah satu penyebab paus terdampar hingga ke pantai. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Setelah gagal masuk ke 32 besar Piala Dunia usia 17 tahun di Qatar, rombongan Timnas U17 kembali ke tanah air melalui Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dari 23 pemain, hanya 19 pemain ke Jakarta, sisanya seperti Mike Rajasa, Ejar Yajub Tanjung langsung kembali ke klubnya.
Selama menjalani 3 pertandingan Piala Dunia, Matthew Baker dan kawan-kawan hanya mampu memetik 1 kali kemenangan melawan Honduras dengan skor 2-1. Sedangkan Garuda Muda takluk 2 kali, yakni dari Zambia 1-3 dan 0-4 melawan timnas U17 Brazil, sehingga timnas U17 Indonesia hanya mampu meraih 3 poin. Nova Arianto, pelatih timnas U17 Indonesia, mengaku bersyukur karena pemain bisa tampil pada level teratas di sepak bola. Menurutnya, Piala Dunia adalah event berbeda di antara yang lain. Diharapkan para pemain dapat lebih belajar dari Piala Dunia ini dan dapat dibawa hingga para pemain bisa masuk ke timnas senior. Kita bersyukur pemain bisa tampil di level teratas di sepak bola ya. Apalagi Piala Dunia kan sangat berbeda dengan event-event lainnya, dan saya minta pemain bisa banyak belajar dari Piala Dunia dan itu yang mereka bawa nanti sampai di senior. Semoga mereka terus berkembang dan berprestasi. Coach, ini kan ada beberapa pemain yang sudah 17 ya Coach, berarti harus ada pengganti baru. Coach, sudah ada tanda-tanda belum? Ya, regenerasi yang sudah kita lakukan ya, termasuk sekarang ada Garuda United ya sebagai tim yang menjadi yang kita rencanakan akan dipersiapkan menuju ke Piala Asia, dan memang sudah saat ini mereka sudah tampil di Eropa, dan kita masih akan melihat lagi beberapa pemain di luar yang akan kita lihat lagi selain di list pemain yang ada di Garuda United. Harapannya kita bisa mendapatkan pemain terbaik menuju. Setibanya di tanah air, para pemain akan berkumpul bersama keluarga sebelum gabung ke klub masing-masing. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Petugas dari unit Reskrim Polsek Ciledug menangkap 2 begal di kawasan Ciledug, kota Tangerang. Penangkapan bermula dari laporan warga yang menjadi korban pembegalan. Petugas unit Reskrim Polsek Ciledug yang tengah berpatroli mencurigai pengendara motor yang berboncengan, sehingga petugas langsung menyergap 2 pelaku. Benar saja, setelah digeledah dan diinterogasi, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit dan belati di dalam pakaiannya. Selain itu, petugas juga mengaku sudah 7 kali melakukan pembegalan dengan sasaran para pengendara motor yang membawa tas yang berisi barang berharga. Kedua pelaku juga tak segan melukai korbannya saat melawan. Anggota tim opsional Polsek Ciledug saat melaksanakan patroli antisipasi pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan, ini mendapati 2 orang pelaku diduga sebagai pelaku begal. Dari 2 orang yang diamankan ini terdapat barang bukti 1 buah senjata tajam jenis celurit dan juga 1 buah senjata tajam jenis belati. Kemudian kedua orang tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Komando Polsek Ciledug. Saat ini, kedua pelaku masih diperiksa penyidik Polsek Ciledug. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi kejahatan lain di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Sementara masyarakat diimbau segera melapor jika mengetahui adanya gangguan Kamtibmas dengan menghubungi call center 110 agar petugas bisa cepat merespons di lapangan. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.